Oke, balik lagi. Nah, kita di sini akan bahas di salah satu bahan untuk ujian nanti kasus. Itu ada di chapter mana ya? Oh, Kisco. Kisco ini ada di chapter DMBT chapter 5. Nah, di chapter 5 ini apa aja sih isinya? Nah, jadi ini tentang competitive tension and the power of the IT industry. Nah, kalau dari teori itu apa aja ya? Misalnya, dominasi pasar dan teknis dari area besar di pasar IT pemerintah itu berbeda dengan dari pasar IT. Karena fokusnya itu adalah pada sistem IT yang tujuannya umum gitu ya. Tapi ini tidak termasuk dengan senjata di lembaga militer. Dan pasar di IT pemerintah sendiri dia cenderung lebih terkonsentrasi dengan sekitar sepertiga hingga 25 pasar yang dipegang oleh 5 perusahaan teratas. Jadi memang eh, apa ya, kalau IT pemerintah itu selektifnya itu sangat tinggi sehingga di sini dikatakan mereka itu cenderung terkonsentrasi dengan mayoritas dipegang oleh perusahaan yang memang top gitu ya. Nah, kemudian sejauh ini beberapa agensi pemerintah mempertahankan kemampuan untuk memelihara dan memulihkan lain IT internal mereka sendiri. Ya, mereka tetap ada, ya, bukan jarang sih, tapi kalau di sini lihat tuh secara teori mereka mengembangkan secara internal. Jadi belum melibatkan pihak ketiga. Nah, tapi kayak sini Inggris, Jepang, Australia, pemerintahnya itu telah sepenuhnya menjalankan eh, operasi IT internal. Jadi secara internal. Nah, terus ada namanya ini apa ya? Ini adalah kebijakan pengadaan untuk menekankan pada pengurangan penggunaan persaingan terbuka dalam pengadaan kontrak IT pemerintah. Oke, kebijakan kebijakan pengadaan pengadaan yang menekankan pada pengurangan penggunaan persaingan terbuka dalam pengadaan kontrak. Jadi nggak apa ya, nggak persaingan terbuka ya, persaingan bebas di sini. Kebijakan ini diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Australia, Selandia Baru, di mana pemerintah memilih untuk menggunakan tender selektif atau kontrak negosiasi dengan perusahaan yang paling berkualifikasi kepada membuka tender secara terbuka. Oke, nanti ada bahasanya di Kisco nanti. Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam pengadaan kontrak IT pemerintah, tetapi juga dapat mengurangi persaingan dan meningkatkan uh, dominasi pasar oleh perusahaan besar. Nah, nah ini sangat relate dengan kasus nanti yang akan kita bahas di Kisco ini. Kemudian ada the market technology dominance. Jadi perusahaan besar menguasai pasar dan teknologi dalam industri pemerintah. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan besar memonopoli pasar dan sumber yang tersedia. Di dalam industri pemerintah, kondisi ini terjadi di beberapa negara, Inggris, Jepang, Australia. Nah, em, secara histori, beberapa lembaga pemerintah memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem besar IT. Nah, di sini ada poin-poin mengenai kekuatan keseluruhan industri IT dalam pengadaan kontrak. Jadi, ada 3 dimensi kekuatan industri yang memang perlu diperhatikan. Jadi, kalau kita mau mengevaluasi evaluasi kekuatan industri IT-nya, pertama kita lihat dari pasar dan dominasi teknologi perusahaan, proses PFI, dan kapasitas pemerintah untuk mengelola proyek IT. Jadi itu 3 indikator menilai kekuatan IT di dalam industri, terutama di sektor publik. Kemudian membandingkan kekuatan industri IT di beberapa negara, di mana Belanda dan Inggris merupakan negara dengan kekuatan industri yang paling jelas. Jadi tadi metode benchmarking itu tetap dipakai.
Atau paling tidak tadi kemarin tuh apa ya, selain benchmarking tuh eh, ya paling paling dekat sih membandingkan dengan negara lain gitu ya, kita punya benchmarking. Ini pemerintah Belanda mempertahankan tiga kapasitas ya untuk membatasi kekuatan pemasok IT dengan mempertahankan pasar yang kompetitif, menerbitkan kontrak kecil hingga menengah saja, mempertahankan keragaman pemasok, dan mempertahankan kapasitas untuk mengelola, mengintegrasikan eh, proyek melalui staf internal yang kuat. Nah, berikut ini adalah poin-poin penting eh, untuk bagaimana apa ya kekuatan industri ya berdampak pada kinerja IT pemerintah. Nah, di sini kalau kita lihat fokusnya itu hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan industri IT tinggi dapat menghambat kinerja pemerintah, terutama dalam hal biaya dan kualitas layanan. Kekuatan industri IT yang lebih tinggi dapat menghasilkan dominasi pasar oleh perusahaan besar, kurangnya persaingan, kurangnya keragaman masuk, dan semuanya dapat menghambat inovasi dan layanan. Kemudian kekuatan industri IT itu yang tinggi itu dapat menghasilkan proses pengadaan kontrak rumit dan mahal yang dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk memperoleh solusi IT yang tepat dan sesuai anggaran. Kekuatan industri IT sangat penting untuk mempertimbangkan ketika memilih kontraktor dan merancang prosesnya gitu ya, terutama untuk nanti terkait dengan pengadaan kontrak dan sebagainya. Nah, analisis menunjukkan bahwa kekuatan industri IT yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja IT pemerintah secara negatif, terutama dalam hal biaya dan kualitas. Oleh karena itu, dia penting untuk mempertahankan kompetitif, mempromosikan keragaman pemasok, dan mempertahankan kapasitas kapasitas internal. Udah sih. Nah, ada di satu jurnal ya, di jurnal ini juga di paper ini dia menjelaskan faktor-faktor em, tentang apa ya, faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk masuk pasar gitu bagi bagi suatu industri, terutama di industri IT. Nah, di sini paper ini memperkenalkan kerangka kinerja untuk mengevaluasi hambatan masuk pasar telekomunikasi. Kemudian paper ini juga memberikan daftar solusi komprehensif untuk mengatasi hambatan. Nah, hambatan apa saja sih hambatan yang ada gitu ya. Jadi ada 8 langkah kerangka untuk mengevaluasi untuk menilai keberadaan hambatan masuk. Yang pertama, kita menetapkan batas pasar dan substitusi produk, mendefinisikan cakupan pasar, mengidentifikasi substitusi potensial untuk produk atau layanan. Jadi kalau misalkan dia punya kompetitor yang memang bisa mengancam dengan produknya, atau dia punya potensial apa ya produk pengganti itu masuk ke poin ini. Jadi kita bisa evaluasi seperti apa. Yang kedua, menganalisis kondisi pasar secara historical. Jadi kita sudah punya pengalaman belum untuk memasuki pasar ini. Kalau memang dia sudah punya dan dan apa ya dan bisa untuk masuk, ya itu jadi satu poin penting gitu atau kekuatan lah bagi perusahaan. Kemudian menilai keuntungan biaya absolut dari incumbents. Jadi menilai keuntungan biaya perusahaan yang sudah mapan seperti skala ekonomi yang dapat membuat sulit bagi pesaing baru untuk bersaing. Jadi memang kalau dia sudah punya apa ya eh, ya kayak misalkan contoh dia punya link gitu ya, perusahaan IT ini punya link ke pemerintah yang ingin dituju di suatu negara yang memberikan akses yang baik. Nah, itu jadi suatu suatu contoh skala ekonomi ya, dan itu bisa mempermudah dalam perspektif perusahaan untuk bersaing. Nilai biaya yang sudah terjadi, ekonomi skala, dan persyaratan modal. Jadi mempertimbangkan biaya yang harus ditanggung pesaing baru seperti investasi modal dan biaya yang sudah terjadi. Kemudian memeriksa diferensiasi produk. Jadi kalau ini produknya tuh memang berbeda nggak ya? Maksudnya tuh
kalau misalkan ketika kita ingin masuk ke industri telekomunikasi, terutama di suatu negara gitu ya. Nah, di suatu negara ini ternyata di negara itu sendiri ternyata punya similiar, punya yang sama gitu yang mirip-mirip ya. Ini jadi salah satu hal yang perlu dievaluasi. Ternyata produk kita ya tidak berbeda dengan yang lain. Dan ada mempertimbangkan pengusiran vertikal dan eksklusi, jadi menganalisis potensi perusahaan yang sudah mapan untuk menggunakan kekuatan pasar untuk mengecualikan membatasi masuknya perusahaan baru. Kemudian menilai perilaku predator, ya, jadi potensi melihat perusahaan yang sudah mapan untuk terlibat dalam penetapan harga predator. Ya, apalagi kalau pesaingnya itu berasal dari pesaingnya itu dari pemerintah, maksudnya dari ini ya, dari perusahaan asli negara suatu negara gitu ya. Kemudian mengidentifikasi hambatan masuk seperti persyaratan sertifikasi dan waktu yang diperlukan untuk membangun nama merek sih. Nanti kita lanjut ke kasus, analisis kasus. Oke, kita bahas Kisco case. Nah, jadi pembangunan Kisco ini kita baca dulu apa yang menjadi highlight point di kasus ini. Jadi yang pertama itu ternyata di 12 Mei 2010 itu eh, pembagian kepalanya, wakil presiden dan kepala teknologinya untuk Cisco ini dia baru kembali ke kamar hotelnya di Chengdu untuk merayakan pembukaan ruang kelas digital yang disumbangkan oleh Cisco untuk membangun kembali komunitas yang hancur 2 tahun sebelumnya oleh gempa bumi Sichuan. Jadi ternyata di tahun 2008 itu ada gempa bumi em, ya dengan 80 kilometer sebelah utara Chengdu dengan menewaskan lebih dari 87 orang termasuk ribuan siswa dan yang tewas. Nah, itu kan ada dampak nih. Dampaknya apa? Dampaknya itu ya banyak bangunan-bangunan em, hancur gitu ya, banyak bangunan hancur, fasilitas sekolah medis itu bermasalah. Nah, di sini Cisco itu dia berkomitmen dengan uangnya memberikan apa ya, membantu ya, ini bahasanya ini sih membantu memberikan 45 juta dolar eh, terkait dengan fasilitas tersebut. Nah, sebagian besar bantuan Kisco ini mengubah IT di sekolah di daerah yang dilanda gempa dari yang paling terbelakang sehingga menjadi model IT abad ke-21. Jadi mungkin karena ada faktor bencana tadi juga jadi sekalian lah kalau misalkan dia mau ada pembangunan terkait IT. Nah, Kong sendiri menghabiskan sebagian besar upacara dengan yang Non Liu, jadi anggota anggota Partai Komunis ya, yang bertanggung jawab untuk bagian ilmu pengetahuan teknologi. Kong sendiri telah memperkenalkan operasi Global Kisco itu, ya mereka telah membahas kemitraan, transfer teknologi, branding, pengembangan produk, dan sebagainya. Nah, yang di pertanyaan itu adalah bagaimana Kisco dapat secara menguntungkan bergabung dengan revolusi IT pendidikan di Cina. Nah, kalau kita lihat sejarah, Kisco ini dia berbasis di California, jadi bukan bukan perusahaan asli di Cina, dia penguasa global yang memang dominan di bidang router dan switch. Nah, di tahun 1984 ini dia didirikan tahun 1984, kemudian em, dia mereka karena apa ya, makin berkembang, Cisco ini menerima pembiayaan dari Sequoia, Sequoia Capital yang apa ya, tumbuh ya dengan internet menjadi, sorry, maksudnya ini tuh karena internet tadi tumbuh, jadi tahun 2000 itu merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia gitu ya. Kalau kita lihat dari data gelembung.com,
Bukan, ketika gelombang.com meledak tahun 2001, saham Cisco hilang lebih dari 80% nilainya, tapi dalam beberapa tahun terakhir harga saham telah menunjukkan kinerja yang baik. Cisco mempertahankan dominasi dalam infrastruktur jaringan IT, kemudian dia merancang produknya tapi mengalihdayakan manufaktur dengan kontrak jangka pendek yang dapat diperbaharui. Router dan switch menyumbangkan lebih dari 50% penjualan, namun perusahaan itu punya permasalahan ya, karena mereka punya pesaing yang hebat yang dia berasal dari Cina sendiri, yaitu Huawei. Nah, di sini um, Huawei ini merupakan perusahaan teknologi swasta yang jadi salah satu apa ya, kayak pesaing yang gitu ya, pesaing yang potensial lah bagi Cisco ini. Nah, sebagian besar penjualan Cisco itu dilakukan melalui 13.000 mitra saluran yang bekerja sebagai penyedia layanan internet, perusahaan telekomunikasi, perusahaan lain yang membutuhkan kebutuhan intranet. Kemudian eh, ternyata mitra salurannya ini juga disertifikasi gitu ya. Jadi setiap mitra ini disertifikasi, dan setiap mitra saluran itu ya sertifikasinya itu berdasarkan volume penjualan, kompetensi teknis, kepentingan strategis, dan sebagainya. Nah, Cisco ini dia masuk Cina sebenarnya tahun 1994 ya. Jadi dia sudah punya historical sendiri, punya sejarah sendiri masuk Cisco yang berkembang dengan cara apa? Dengan memasukkan kontrak pembuatan peralatan untuk distribusi global, penelitian dan pengembangan di R&D di Shanghai. Ada juga terkait dengan tenaga penjualan substansial. Terus Cisco sendiri ternyata pada tahun 2010 uh, router dan switch ini dia menyumbang sebagian besar penjualan Cisco di Cina ya. Jadi mengenerate sebagian besar penghasilan itu dari router dan switch. Sebagian besar dijual melalui mitra saluran. Nah ini Cina menawarkan tantangan bagi Cisco. Pesaing utamanya Huawei adalah orang Cina, dan industri telekomunikasi Cina sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah. Nah ini kata kuncinya. Jadi sebagian besar itu Cina apa ya? Bisa jadi yang di level korporat di perusahaan itu memang ada yang memegang jadi ada orang dari partai yang memegang jabatan jabatan di level partai ini, maksudnya tuh orang yang apa ya? Yang representatif pemerintah mungkin ya. Jadi yang representatif pemerintah ini juga ternyata dia masuk ke sebagai mungkin punya jabatan di Huawei. Nah, sementara kan kalau kita tahu public public dan private itu biasanya tuh terpisah. Nah, ini kalau misalkan ada bagian dari public yang jadi anggota atau jadi bagian dari private itu kan kendalinya memang cukup besar gitu. Sebagai perusahaan luar kita akan bersaing dengan secara tidak langsung ya dengan pemerintah itu sendiri. Nah, itu jadi salah satu tantangan bagi Cisco. Nah, ini tentang Pong, ini mungkin skip aja gitu ya. Kita langsung ke pendidikan dan konektivitas. Jadi setelah 30 tahun pertumbuhan ekonomi Cina, mereka itu pengen apa ya? Terutama di sini Menteri Pendidikannya itu tahun 2004 punya kebijakan untuk membantu sekolah meningkatkan kemampuan multimedia. Ya, terutama untuk sekolah-sekolah di kota pesisir yang maju dan cepat menyiapkan orang kelas elektronik dan dengan papan tulis interaksi dengan sistem audio visual dan server. Tapi ada masalah nih. Jadi setelah pengadaan itu ternyata ketika diinstalasi ruangan kelas itu punya kesulitan, entah nanti dari perangkat lunak atau dari perangkat kerasnya atau dari ruang kelasnya yang cenderung kurang dipakai gitu ya. Mungkin nggak terlalu paham makainya, atau misalkan dia karena ada kesulitan apa ya sini, oh nggak ada, jadi ya itu contoh kesulitannya.
Padahal di sini dibilang sekitar 50% wilayah di Cina itu memiliki jangkauan internet, sekitar 30-40%-nya sebenarnya memiliki akses internet di rumah dan ada cakupan 3G di seluruh Cina. Jadi selama 5 tahun ke depan, Cina akan berinvestasi besar-besaran untuk mencapai akses internet 100%. Nah, ini jadi potensi ya, potensi kenapa? Karena kenapa misalkan perusahaan Cisco mau berinvestasi di Cina? Di sini dari pemerintah juga ternyata ada support dari segi akses internet ya. Takutnya nanti percuma misalkan kita udah mau mau ada kerjasama dengan pemerintah Cina di Cisco, tapi nggak ada supporting akses ya. Ya, intinya misalnya kita mau masuk ke satu negara tapi nggak ada supporting akses ke akses internet. Terutama ini IT kan berhubungan dengan jaringan gitu. Makanya ini akan sangat kontras. Nah, ini karena sejalan. Nah, ternyata pemerintah Cina juga ngasih akses, bukan ngasih akses sih, memperbesar aksesnya hingga sampai 100%. Nah, ini jadi kayak potensi memang cocok bagi Cisco untuk masuk ke pasar ini. Kemudian daerah gempa, ya tadi ada keterangan kalau daerah gempa memiliki salah satu daerah jangkauan terbaik untuk internet di seluruh Cina. Nah, ada Sunbird ini kayak program dari si Cisco ini, dia membayangkan Sunbird apa ya, kayak kotak black blackboard gitu ya, kotak, kotak hitam, bukan bukan tulis blackboard, kotak hitam itu black box. Black box itu dia suka nah, black box ini dirancang dan diproduksi di bawah arahan Cisco untuk bisa diakses di setiap ruang kelas. Jadi dia ada perangkat, dan seperangkat teknologi itu dia mencakup penyediaan WiFi lokal, ada papan tulis elektronik, kamera, proyektor, sistem suara, ya, serta perangkat yang bisa digunakan oleh orang guru, siswa dan orang tua. Nah, ada perangkat desktop guru orang tua, ya ponsel cerdas, laptop, smartphone mestinya ini. Terus ransel virtual ini akan berada diakses oleh bisa siswa, guru, dan orang tua. Nah, selama dia ada konektivitas melalui WiFi lokal, akses ini bisa bisa kita dapatkan. Jadi konsepnya itu kalau sini bilang, jadi satu guru itu bisa mengajar dua kelas. Jadi karena ini modelnya interaktif kelasnya ya, guru itu bisa ngajar dua kelas, artinya karena dia sistemnya online, online tapi real time. Nah, ini bisa 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 memungkinkan untuk satu guru mengajar dua kelas. Semua siswa berbagi rasa elektronik, semua konten di komputer dibagikan di papan tulis. Siswa dapat masuk ke kelas yang sama melalui cloud dari rumah. Orang tua dapat masuk ke kelas, sejumlah orang dapat masuk eh, sebagai peserta jarak jauh. Ya, kayak mungkin kayak modeling Zoom zaman sekarang ya. Cisco ada perusahaan jaringan sehingga kami dapat menyediakan peralatan yang canggih. Soundboard dapat membantu mengatasi kurangnya kalian IT. Tapi beberapa banyak sekolah benar-benar apakah mereka tuh punya pakar IT gitu untuk mengelola ini. Ini kan berarti kan butuh SDM, bukan cuma butuh teknologinya saja. Nah, nah, di sini ada kasus jadi tidak banyak gitu ya. Seringkali ini sangat membebani guru TIK lah kalau di sekolah itu namanya, untuk mengelola ini, dan semua perangkat ini eh, ya memang ini sih menjadi menjadi satu gitu ya, jadi integrasi sih ya, terintegrasi. Nah, paling ini sini disebutkan buatlah sangat sederhana untuk guru yang harus mereka lakukan adalah mencolokkan kabel internet. Kemudian kami datang dengan konvergen memiliki daya komputasi, saklar, kabel, dan sebagainya. Nah, yang menjadi tantangannya apa sih gitu? Salah satunya adalah kompleksitas IT. Kami menggabungkan 3-4 perangkat
yang terpisah secara formal menjadi satu. Dalam pengelolaan komputer saat ini, mereka memberikan komputer sekolah. Ini adalah komputer, kalau misalkan ketika menginstal komputer itu kan berarti nanti mungkin ya akan ada potensi virus. Nah, kalau ada virus itu PC jadi susah untuk dipakai. Kemudian komputer juga memiliki konfigurasi. Oh iya iya. Tapi ini diatasi sih, maksudnya diatasi, maksudnya di sini dibilang komputer ini ternyata memiliki memiliki sistem konfigurasi. Jadi kalau misalkan ada yang error atau salah setting dari gurunya itu, maka dia akan guru bisa menekan tombol yang mengarah ke konfigurasi awal. Pendidikan bersikap menawarkan manfaat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan Cina. Konten akan segera kadaluarsa. Di Cina ada 510.000 eh, dia punya 510.000 sekolah. Dia intinya memastikan memiliki konten yang sama, pendidikan dasar harus adil dan konsisten. Kong itu mikir uang itu bukan masalah karena Cina telah memutuskan untuk membelanjakan 4% dari domestik brutonya untuk pendidikan. Jadi Cina sendiri ternyata punya punya apa namanya? Ternyata Cina sendiri punya anggaran 4% dari PDB-nya sekitar 300 miliar US dollar. Jadi ketika ada perusahaan masuk, ya, kalau kita lihat misalkan dari mana sumber dananya, nah, sumber dananya sebenarnya dari pemerintah, mereka punya anggaran untuk bisa fokus ke sektor ini. Jadi ini sangat potensial bagi perspektif si Kisco sendiri. Kemudian jika Menteri Pendidikan memutuskan untuk mengamanatkan rasa siswa virtual yang terhubung melalui perangkat, dia Menteri Pendidikan memiliki sumber daya dan kekuatan politik untuk mewujudkan AI. Jadi gini, jadi maksudnya tuh kalau misalkan mereka benar-benar mau serius untuk mengaplikasikan sistem ini gitu ya, sistem model virtual gini, nah itu sebenarnya secara politik dan sumber daya itu masih bisa sangat di digunakan gitu ya. Khususnya. Jadi nggak ada hambatan lah, misalkan keterbatasan anggaran dan sebagainya. Nah, tantangan pengembangan Cisco ini secara konsisten menghasilkan produk yang sangat dapat diprediksi berkualitas. Tapi setiap langkahnya ini um, unit sponsor produk akan menghitung ulang dan minta persetujuan anggaran pengembangan. Nah, ini teknis sih. Sumber menghadapi tantangan jika perlu jika melalui proses 7 langkah itu harus bersumber dari banyak komponen dari pihak ketiga. Oh, tantangannya. Kalau misalkan dia pakai 7 langkah itu, oh ini proses pengembangannya. 7 langkah ini, sorry. Dari set pasar, oh iya, iya. Dan umpan balik dan sebagainya. Nah, kalau dia pakai jalur-jalur normal yang pakai riset pasar, terus melihat umpan balik itu butuhkan banyak komponen dan apa ya, banyak komponen dari pihak ketiga. Makanya itu tidak akan didasarkan pada sistem operasi Cisco. Ini akan menjadi platform tunggal yang menghubungkan aplikasi, komputasi, switching, kabel yang menargetkan pasar yang tidak mainstream.
membutuhkan waktu cepat dan memasarkan biaya rendah. Dan Cisco itu membutuhkan integrasi. Sunburst tidak cocok dengan keahlian rekayasa proses Cisco maupun langkah pengembangannya. Kong mulai mengembangkan Sunbird di Cina mungkin lebih mudah daripada di Sanjos, menggunakan magang, insinyur, tingkat pemula, dan sebagainya. Terus apa lagi? Marketing. Nah, jika sampai dikembangkan, bagaimana Cisco dapat membujuk sekolah-sekolah untuk mengadopsinya? Jadi, gimana sih dia daya tawar si Cisco ini kepada sekolah-sekolah di Cina gitu ya. Meski Cisco ini berada di Cina selama 16 tahun, masuknya ke dalam pendidikan menjadi hal yang baru. Pasar baru dapat dimasuki menggunakan satu berapa strategi yang diuraikan. Kemudian pembeli Sunbird adalah sekolah umum yang dikendalikan oleh pemerintah. Nah, lagi-lagi ini sekolah yang memang dipegang oleh pemerintah. Jadi pemerintah biasanya menyukai supply apa ya perusahaan yang apa ya dari Cina sendiri gitu. Karena mungkin untuk kontrolnya lebih mudah dibandingkan misalkan mereka menggunakan pihak asing. Apalagi di Cina ini ternyata mereka kayak pejabat-pejabatnya gitu bukan sih bukan pejabat sih apalagi di Cina mereka mungkin punya standar yang memang berbeda dan disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan negara tersebut. Nah, kemudian di Cina mereka tidak percaya slide, mm, mereka ingin benar aplikatif dari produknya dan ini juga dari sisi dari sisi pemerintahnya juga mereka apa ya uh, dari sisi pemerintahan mereka tuh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memahami tentang teknologi. Jadi ketika ada teknologi masuk, nah ternyata di sisi pemerintah mereka punya orang-orang yang kapabel untuk bisa menilai tentang teknologi tersebut. Nah, hanya penyedia peralatan yang diperiksa oleh Departemen Pendidikan yang dapat memasok peralatan ke sekolah masing-masing dan akan membuat keputusan pembelian secara lokal. Sayangnya Cisco adalah perusahaan asing, jadi bahkan jika konsep pendidikan cloud ini dengan standar tinggi, Cisco ya langkah yang harus diambil Cisco ini ya biasanya kalau mau dia mengakuisisi gitu atau mendistribusikan melalui perusahaan yang merupakan penyedia layanan IT resmi. Tapi si Kuang ini bilang kalau mereka itu udah latihan 2 kali setahun dan mereka juga sudah memenuhi persyaratan gitu. Dan mereka berkata mereka ingin jadi penyedia IT, tapi Menteri Pendidikan bilang Anda adalah perusahaan asing, jadi kami tidak membuatnya menjadi daftar pilihan. Kemudian kami berkata kami membangun sebagian besar peralatan kami di Cina dan mereka berkata ya mungkin dilemanya kok harus menghadapi beberapa pertanyaan. Haruskah dia meminta Kisco mengembangkan Sunbird? Kisco belum belum pernah memasuki ruang peralatan IT pendidikan. Haruskah Tether China Group perusahaan memimpin R&D? Cisco selalu dikembangkan di Amerika untuk pasar dan kemudian dijual ke dunia. Jika Sunbird melanjutkan, haruskah Cisco menjualnya sendiri atau mengandalkan koneksinya? Apakah harus didistribusikan melalui mitra saluran reguler atau harusnya mengejar hubungan yang dengan berbeda? Nah, ini untuk ini kita lanjut nanti. Ntar. Ini nggak ada info penting sih. Ini cuman komitmennya dia nanti ini ada dia tuh punya MOU nggak usah MOU-nya tuh bilang kalau dia tuh mau dijadiin P3 juga di akhir tahun 2007 Public Private Partnership.
Dia punya staff 3.000 staff, dia juga punya banyak R&D di fasilitas R&D-nya juga ada. Nah, di sini April Cisco mengumumkan bahwa strategi korporatnya untuk Cina yang ditandai dengan MOU atau program kolaboratif dalam bentuk partnership, public partnership, public private partnership dalam negeri yang senilai 16 miliar dolar yang diumumkan pada 2007. Ini belum di-mention di bidang apa ya. Nah, ini eh, ternyata dia punya MOU yang bilang kalau Cisco ini dan para pimpinannya itu mengidentifikasi area di mana Cisco akan berkomitmen. Eh, Termasuk di sini MOU ini berfokus pada kerjasama dengan kemitraan publik swasta untuk membantu mengembangkan model pendidikan dan kesehatan abad ke-21. Inisiatif ini telah dikembangkan untuk membantu menjembatani kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jadi sebenarnya dari sisi pemerintah sendiri juga, walaupun mereka tadi dengan penilaian ketat gitu ya terhadap Cisco, ternyata dia juga concern untuk melihat ya karena memang dari sisi pemerintah tadi ya, terutama dari aspek pendidikan ya, pendidikan kan tadi baru pasca gempa, nah untuk recovery-nya mungkin butuh waktu dan dengan adanya Cisco yang tadi dia bilang uang bukan masalah, ya artinya dari sisi private-nya sendiri dari sisi ya dari sisi private atau sisi swastanya sendiri mereka punya punya dana gitu. Dan dari sisi publik juga sebenarnya punya dana. Nah, dan dari sisi private ternyata dan selain punya dana mereka punya tadi kapabilitas teknologi orang-orang meter saluran. Jadi ini sebenarnya dari sisi pemerintah juga harus melihat ini sebagai peluang untuk bisa sekalian jalan gitu. Setelah ada gempa kerusakan sekalian dia ngebangun model pendidikan yang memang terbarukan dengan menggunakan IT dengan model abad ke-21 kalau di sini bilang gitu. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Ini tentang sejarah tadi udah jelaskan. Nah, haruskah Cisco mengembangkan Sunbird? Jadi, kalau kita lihat cara dari Cisco ini untuk memasuki pasar itu banyak cara ya. Misalkan melalui kontrak manufaktur, ya karena mereka juga punya kontrak sebelumnya dengan apa ya pembuatan peralatan, terus ada fasilitas R&D juga. Kemudian bisa dengan kerjasama ini juga sudah dilakukan melalui mitra saluran. Kemudian ada proses yang ketiga adalah proses akuisisi. Jadi akuisisi ini kalau memang memungkinkan, ini jadi salah satu opsi untuk mereka bisa masuk ke dalam pasar. Tapi ini mungkin jadi pertimbangan untuk Cisco ya, apakah ini tepat atau enggak. Takutnya nanti ketika akuisisi ternyata jadi downgrade gitu atau tidak sesuai dengan perusahaan apa ya tujuan perusahaan. Nah, di sini tadi kita mengevaluasi dari 8 indikator. Intinya dari sisi market, em, ini berarti definisi ini, jadi mereka sudah punya apa ya namanya pesaing utama tadi ya, Huawei sendiri. Kemudian dari market market kondisional atau historical entry itu dari mereka yang sudah masuk Cina terlebih dahulu tahun 1994 gitu. Sehingga nanti di tahun 2009 ini sesuai kasus ini tidak terlalu banyak hal yang signifikan gitu untuk jadi hambatan. Kemudian untuk asesmen absolute cost advantage-nya itu ya karena mereka sini tadi mereka punya keunggulan dari sisi MOU yang sudah terjalin dengan uh, pejabat istilahnya, dan juga mereka punya dari sisi company-nya mereka punya 300 staf penjualan, punya layanan
dan pengembangan yang berkembang di Cina gitu. Dia dimention tuh ada fasilitas-fasilitas yang sudah terbentuk di Shanghai. Kemudian ada sunk cost, economic scale, and capital requirement. Ini terkait dengan ternyata mereka itu punya skala ekonomi yang cukup baik, itu dilihat dari apa namanya, ya, mereka tuh ternyata dipercaya tidak hanya tidak hanya di bidang pendidikan ya, ternyata mereka juga oleh Cina itu juga ada ketertarikan terhadap untuk mereka bisa mengelola fasilitas medis. Dan di sisi lain, dari sisi indikator yang keempat ini, Cina tadi punya anggaran 4% atau sekitar 2 miliar. Ini bukan 2 triliun ya, 2 miliar. Kemudian ada produk diferensiasi, switching cost, network externality. Jadi ide Sunbird ini menarik ya, karena sini dirancang dan diproduksi di bawah Rancisco yang dapat mengontrol akses dari setiap ruang kelas. Dan ya tadi ini dari salah satu bukti diferensiasi Cisco yang menawarkan. Hmm. Kemudian yang mereka punya vertical foreclosure, itu dilakukan dengan kerjasama dengan penyedia lain internet. Kemudian ada predatory behavior. Jadi Huawei ini punya tadi pesaing utama yang karena mereka pesaingnya adalah pemerintah, jadi ada concern kalau memang harga itu akan di di dikuasai oleh sebagian besar pesaing mereka, karena pesaing mereka itu tadi beririsan, ada yang pejabatnya mungkin jadi anggota di perusahaan itu, di korporat. Kemudian ada assessment of entry. eh, nah ini hambatan untuk masuk em, pasar itu ya kalau bisa dibilang tidak terjadi pada Kisco. Hal ini dibuktikan oleh Kisco yang mengumumkan fase mereka membentuk P3 ya, Public Private Partnership dalam negeri yang nilainya adalah 16 miliar dolar yang diumumkan pada akhir 2007. Nah, tadi cara masuki pasar tuh ada dua, ya tadi dijelaskan ya. Yang jangka panjang yang pasti adalah akuisisi. Ya, pengambilan keputusan ya seharusnya ini jadi pertimbangan yang pas ya untuk Sunbird masuk ya tadi, karena ada dukungan pemerintah dari situasi situasi kapabilitas perusahaan ini bisa menguntungkan. Nah, dari sisi pemerintah, keputusan untuk menjadikan Cisco sebagai P3 ini merupakan langkah tepat. Karena apa? Karena sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh Cisco ini sangat berguna untuk pembangunan di sektor pendidikan serta pasca terjadinya bencana gitu. Nah, apakah Cisco itu harus menjual sendiri untuk mengandalkan koneksinya, atau mereka harus mengejar gaya hubungan berbeda? Di sini ada komponen beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Cisco, yaitu kepedulian untuk mempertahankan keahlian IT, kemudian bagaimana sumber daya dialokasikan, kemudian ada konsentrasi terhadap keahlian IT dan kontrak pemerintah. Perusahaan besar dapat memperoleh dominasi oligopolistik dengan dua cara. Yang pertama, memojokkan pasar, sehingga sebagai sebuah company, mereka dapat mengumpulkan begitu banyak sumber daya, kemudian memperoleh keahlian teknologi yang sulit ditandingi oleh pesaing baru. Nah, dengan adanya New Public Management mendorong perilaku menghindari risiko oleh para kepala eksekutif, termasuk memecah proyek IT menjadi perubahan berskala lebih kecil, termodulasi, sehingga potensi kerugian tersebut dapat diminimalkan. Evaluasi terhadap hambatan masuk di bidang telekomunikasi telah digunakan untuk mengevaluasi kekuatan pasar. Nah, menjual sendiri bagi Cisco banyak menimbulkan tantangan seperti resistensi dan dari pemerintah terhadap produk asing. Jadi kompatibilitas produk yang belum tentu bisa dipakai di Tiongkok serta jalur distribusi yang belum tersedia. Sunbird bukan platform tunggal, ya tadi dia punya 4% dari pendidikan, dan keberhasilan Kisco itu terletak dari kemampuan Kisco untuk memujuk dan meyakinkan para pembuat kebijakan. Tadi juga ya sudah disebutkan, mereka tuh ada hubungan lah dengan pejabat itu, hubungan baik gitu. Membuat kebijakan Cina umumnya lebih menyukai pemasok domestik dan memilih perusahaan asing.
ISCO perlu memberikan pemahaman memadai terkait arsitektur dan program dari Sunbird. Ya. Nah, sekian untuk video kali ini. Selesai untuk dua kasus yang nanti akan diujikan di UTS. Terima kasih.